Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaratul Mutiah, NIM 23482010117. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas teknologi bahan alam dengan judul alkaloid, glikosida, dan saponin dengan dosen pengampu Bapak Hari Adi Saputra. Yang pertama, alkaloid. Pengertian alkaloid. Alkaloid adalah senyawa organik yang bersifat basa yang mengandung atom nitrogen N, umumnya berasal dari tumbuhan dan mempunyai aktivitas biologis kuat terhadap makhluk hidup. Yang kedua, ada tata nama alkaloid. Yang pertama, sumber tumbuhan, yaitu Atropine atropa belladonna. Yang kedua, Quinina cinchona. Kedua, sifat fisiologis atau efek samping biologis, yaitu emetin menyebabkan muntah. Struktur kimia, yaitu nikotin mengandung cincin piridin dan pirolidin. Yang keempat, akhiran umum, yaitu umumnya berakhiran in atau ina. Morfin, kafein. Yang ketiga, sifat-sifat alkaloid. Sifat yang pertama ada sifat fisika, itu umumnya padatan kristalin, ada yang cair, nikotin. Rasa pahit, tidak berwarna, basa lemah, mudah membentuk garam dengan asam. Bersifat yang B, sifat kimia. Bersifat basa karena atom N bereaksi dengan asam membentuk garam, memberi relasi khas dengan reaksi alkaloid Dragendorf-Mayer. Yang keempat, ada rumus umum alkaloid, yaitu mengandung CHN kandang OS. Yang kelima, klarifikasi alkaloid. Yang A, berdasarkan asal nitrogen. Alkaloid sejati berasal dari asam amino struktur hersiklik, contohnya morfin atau strychnine. Yang kedua, protoalkaloid. N tidak dalam cincin, contohnya ephedrine. Yang ketiga, besondakaloid, yaitu N tidak berasal dari asam amino, contohnya kafein, salonin. B, berdasarkan struktur kimia. Yang pertama, alkaloid piridin dan piperin, nikotin. Yang kedua, alkaloid tropan, yaitu atropin. Alkaloid isikuinolin, yaitu morfin. Alkaloid indol, yaitu resorpin. Alkaloid pantin, yaitu kafein. Yang keenam, ada macam-macam alkaloid. Alkaloid, morfin, kafein, nikotin, atropin, quinina, sumber opium, kopi atau teh, tembakau, belladonna, kina. Kegunaan analgesik, stimulan, insektida, antipasmodik, antimalaria. Kegunaan alkaloid. Yang pertama, obat-obatan, analgesik, antimalaria, dan anti kanker. Yang kedua, stimulasi saraf atau kafein. Yang ketiga, racun atau insektida, niotin. Yang keempat, bahan penelitian farmasi. Yang kelima, anestesi dan relaksan otot. Yang kedelapan, ada biosintesis alkaloid. Alkaloid disintesis di tumbuhan dari asam amino, terutama oritin, yaitu alkaloid tropan, fenilalanin, yaitu alkaloid isokionolin. Selanjutnya, triptofan, yaitu alkaloid indol, lisin, yaitu alkaloid piperidin. Proses melibatkan, yaitu deklarasi asam amino, transmetilasi, dan siklisasi. Yang kesembilan, ada reaksi identifikasi alkaloid, yaitu reaksi umum, reaksi dengan asam membentuk garam, reaksi dengan bereaksi khusus. Yang kesepuluh, ada isolasi alkaloid. Ekstraksi dengan pelarut organik, etanol atau metanol. Pengasaman alkaloid jadi garam, pembahasan alkaloid bebas, ekstraksi ulang, pemurnian, rekristalasi atau kromatografi. Yang ke-11 ada analisis struktur. Yang pertama, spektroskopi UV vis, sistem aromatik. Yang kedua, ada IR, gugus fungsi. Ketiga, ada NMR. Yang keempat, ada MS atau mass spectrometry. Yang kelima, ada kromatografi, TLC atau HPLC. Selanjutnya, B, glikosida. Pengertian glikosida. Glikosida adalah senyawa organik yang terdiri dari gula, gugus glikosil, yang terikat secara kovalen pada aglikon bagian non-gula. Melalui ikatan glikosidik, saat hidrolisis, glikosida menghasilkan gula. Yang kedua, tata nama glikosida, yaitu nama glikosida biasanya terdiri dari nama gula, tambah nama aglikon, ditambah akhiran osida. Yang ketiga, ada sifat glikosida. Yang pertama, bersifat larut dalam air dan etanol, stabil dalam larutan netral, tapi mudah hidrolisis oleh asam atau enzim. Yang ketiga, banyak bersifat, misalnya sebagai obat jantung, antimikroba. Yang keempat, ada rumus glikosida, yaitu di mana R, aglikon, alkohol, fenol, steroid, dan lain-lain. Yang kelima, ada klarifikasi glikosida,
yaitu berdasarkan aglikon. Yang pertama ada glikosida saponin, yaitu aglikon steroid atau triterpenoid. Yang kedua ada glikosida fenolik, yaitu aglikon fenol, misalnya salisin. Yang ketiga glikosida antrakinon, misalnya aglikon antrakinon, misalnya sena. Yang keempat ada glikosida flavonoid, yaitu aglikon flavon. Kelima ada glikosida siagenik, yaitu mengandung HCN, misalnya amidalin. Yang keenam ada macam-macam senyawa. Yang pertama flavonoid glikosida, itu rutin quercetin glikosida. Yang kedua saponin, yaitu glikosida steroid atau triterpen. Yang ketiga ada kardioaktif dioksiden aubain. Selanjutnya fenolik atau salisin arbutin. Selanjutnya yang ketujuh kegunaan. Yang pertama obat jantung, digoxin. Yang kedua anti mikroba, yaitu arbutin. Ketiga ada laksatif, yaitu glikosida anthraquinon. Yang keempat ada antiinflamasi, antioksidan, yaitu flavonoid. Yang kedelapan ada biosintesis. Biosintesis yaitu terjadi melalui jalur metabolisme sekunder tanaman. Yang pertama ada sintesis aglikon fenolik terpenoid steroid. Yang kedua glikosilasi oleh enzim glikosil transferase yang menggunakan donor gula UDP atau glukosa. Yang kesembilan ada reaksi dan identifikasi. Yang pertama ada hidrolisis, yaitu menghasilkan gula atau aglikon. Yang kedua reaksi molis, yaitu uji keberadaan glikosida. Ketiga ada reaksi Balzat khusus glikosida jantung. Yang keempat ada uji KD untuk senyawa koordin aktif. Yang selanjutnya ada uji Lieberman atau Bruskat untuk saponin steroid. Yang ke-10 ada isolasi, yaitu ekstraksi dengan air atau alkohol. Kedua fraksi dengan pelarut organik. Ketiga pemurnian kromatografi kolam TLC atau HPLC. Ke-11 ada analisis struktur. Yang pertama ada analisis struktur. Yang pertama spektroskopi UV vis, identifikasi gugus kromatov. Yang kedua IR, identifikasi OH, COC. Yang ketiga ada NMR 1H dan 13C, struktur aglikon dan posisi glikosidik. Yang keempat ada MS, mass spektrometri, massa molekul dan fragmen. C. Saponin. Pengertian saponin. Saponin adalah senyawa glikosida yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki kemampuan membentuk busa saat dilarutkan dalam air. Saponin terdiri dari bagian glikosil, gula, dan bagian aglikon, non-gula, atau terpenoid atau steroid. Kedua, tata nama saponin. Tata nama saponin mengikuti sistem Lupatch untuk glikosida. Yang pertama, nama aglikon, tambah posisi glikosida, tambah jenis gula, tambah jumlah unit gula. Yang ketiga, sifat saponin. Yang pertama, fisik, yaitu padat, amorf atau kristalin, larut dalam air dan etanol. Kedua, kimia, membentuk busa stabil dengan air. Ketiga, biologi, bersifat hemolitik pada sel darah merah, antimikroba dan antiinflamasi. Selanjutnya, stabilitas, yaitu larut dalam air panas, stabil dalam pH netral, terurai dalam kondisi alkali kuat. Yang keempat ada rumus umum, yaitu saponin memiliki rumus umum tergantung tipe aglikon. Yang pertama tripenoid saponin, yaitu C30H4800N tambah gugus gula. Steroid saponin yaitu C27H44 0,in. Yang kelima ada klasifikasi saponin. Berdasarkan struktur aglikon, saponin terpenoid yaitu terdiri dari 30 karbon triterpen, contohnya asiatisoside atau ginseside. Yang kedua ada saponin steroid yaitu struktur mirip steroid 27 karbon, contohnya diosegnin atau yamogenin. Yang keenam ada macam-macam senyawa. Yang pertama ada triterpenoid saponin yaitu ginsesinide atau asiatiside asesin. Yang kedua ada steroid saponin, dioksigenin, yamnigenin, dan gitogenin. Yang ketiga kegunaan saponin. Yang pertama untuk farmasi yaitu imunstimulan atau anti kanker, antivirus. Yang kedua industri yaitu deterjen, emulsifier atau pengental. Yang ketiga pertanian yaitu insektida, fungsida alami. Yang ketiga ada makanan yaitu penambahan rasa pahit atau surfaktan. Yang kedelapan ada biosintesis. Yang pertama ada saponin tripenoid berasal dari asetil CoA yaitu mevalonat atau squalene tripenoid. Yang kedua ada saponin steroid berasal dari squalane, lancetrol, kolesterol, dan steroid saponin. Yang kesembilan ada reaksi dan identifikasi. Pertama reaksi kimia yaitu uji busa campuran saponin dengan air terbentuk busa stabil. Kedua uji Lieberman Bruskat untuk steroid saponin yaitu warna hijau atau biru. Yang ketiga ada uji hemolisis yaitu larutan saponin dapat melisis sel darah merah. Ke-10 ada isolasi. Yang pertama ekstraksi menggunakan air etanol atau metanol. Yang kedua fraksinasi pelarutan polar dan non polar atau N-butanol air. Yang ketiga ada pemurnian yaitu kolom kromatografi HPLC. Selanjutnya yang ke-11 yaitu analisis struktur. Yang pertama NMR yaitu H,13C
yaitu menentukan struktur inti glikon dan posisi gula. Kedua ada MS, mass spectrometry, yaitu menentukan berat molekul dan urutan gula. Yang ketiga ada IR, gugus OH dan CO. Selanjutnya ada HPLC atau TLC, yaitu profil saponin. Kesimpulan dari alkaloid, glikosida, dan saponin. Yang pertama, alkaloid itu mengandung N, bersifat basa, banyak berkhasiat obat atau racun. Yang ketiga ada glikosida, yaitu gula tambah zat aktif, efek fisiologis yang beragam, yaitu jantung, laksatif, dan lain-lain. Ketiga ada saponin. Glikosida berbusa atau bersifat antimikroba. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.